Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Perbankan Syariah kelas C semester 3 dengan anggota Hasna Zakiyah, Anissa, dan Intan Ashari akan menjelaskan mengenai analisis Green Black dan discount cash flow pada perusahaan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. PT Bukit Asam Prima atau PTBA dibentuk pada tahun 2007 dengan kepemilikan saham 99,99% bergerak pada bidang perdagangan batubara dan sudah beroperasi sejak tahun 2007. Pada 23 Desember 2002, PTBA mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Kita akan menganalisis menggunakan metode Green Black dengan mencari data-data keuangan terkait dengan perusahaan-perusahaan yang akan kita analisis. Kita akan menentukan ROCE dan EY. Cara menghitung ROCE yaitu dengan rumus EBIT dibagi ekuitas ditambah liabilitas. Setelah menentukan ROCE, kemudian kita akan menentukan EY dengan rumus EBIT dibagi price dikali share outstanding ditambah liabilitas dikurangi kas setara. Dan dari perhitungan tersebut, didapatkan ROCE dan EY untuk perusahaan PTBA sebesar 0,322 dan EY sebesar 0,388. Dan untuk Adro, ROCE-nya adalah 0,398 dan EY-nya 0,822. Lalu, TINS ROCE-nya 0,023 dan EY-nya yaitu sebesar 0,025. Kita akan mengurutkan saham-saham berdasarkan EY dan ROCE-nya yang tertinggi. Berikut ini data saham-saham 40 terbaik yang telah dihitung sebelumnya, yaitu perusahaan PTBA menempati peringkat ke-13 dan Adro menempati peringkat ketiga. Kita bisa menentukan apakah kita akan berinvestasi pada perusahaan yang telah dipilih dari 40 perusahaan sebelumnya dengan membandingkan antara instrumen saham dengan instrumen investasi yang lain, seperti emas dan deposito. Bisa dilihat pada tabel berikut, dan bisa disimpulkan bahwa metode Green Black bernilai positif dan menunjukkan bahwa investasi saham pada perusahaan tersebut lebih baik dilakukan daripada investasi deposito atau emas. Selanjutnya, kita akan menganalisis menggunakan metode discount cash flow. Analisis yang akan kita lakukan menggunakan analisis discount cash flow ini adalah pada perusahaan PTBA yang bergerak pada sektor pertambangan. Langkah pertama untuk menganalisis menggunakan metode discount cash flow yaitu dengan menentukan DPS, price, EPS, dan PER. Data tersebut dapat diperoleh pada aplikasi RTI Business atau website lembar saham atau website Yahoo Finance. Langkah yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi data dari rata-rata DPR. Hasil DPR didapat dari perhitungan DPS dibagi EPS. Selanjutnya, kita akan menganalisis future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan pada saham PTBA. Datanya yaitu sebagai berikut. Setelah menganalisis total dividen 10 tahun ke depan, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung future value harga saham pada saham PTBA. Pada tabel tersebut, harga saham PTBA akan diperdagangkan sebesar Rp15.807,61. Lalu, kita menghitung future value total pada saham PTBA. Pada tabel tersebut, harga saham PTBA akan diperdagangkan sebesar Rp19.109,42. Langkah terakhir dari analisis ini yaitu analisis MOS. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa sekarang harga saham pada perusahaan PTBA yaitu bernilai 3.790. Sehingga sekarang MOS yang didapatkan adalah 36%. Jadi karena MOS lebih dari 30%, saham PTBA layak diinvestasikan. PT Bukit Asam Tbk memiliki pesaing yang bergerak di bidang yang sama, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan PT Timah Persero Tbk. Berikut merupakan profil dari kedua perusahaan pesaing tersebut. Yang pertama adalah PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang didirikan dengan nama PT Padang Karunia pada tanggal 28 Juli 2004 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Pada 4 Juli 2008, Adro memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Adro kepada masyarakat dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Juli 2008. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Adro adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen untuk kegiatan usaha entitas anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo atau bongkar muat barang, aktivitas pelayanan ke pelabuhan laut, pertanian tanaman, konstruksi reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, dan kehutanan dan industri. Yang kedua yaitu Timah Tbk atau TINS yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Agustus 1976. Pada tanggal 27 September 1995, TINS memperoleh persetujuan dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham. Pada 19 Oktober 1995, pemerintah mencatatkan saham PT Tambang Timah ke Bursa Efek Jakarta, Surabaya, serta London. Mulai saat itu, nama perusahaan tersebut berubah menjadi PT Timah Persero Tbk. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan TINS meliputi bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan jasa, dan yang berkaitan dengan bidang usaha pertambangan,
Dan kegiatan utama TINS adalah produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan hingga pemasaran bahan katin kadar SN 99,9%, kundur tin, bahan kalaulit, bahan kafornin kadar SN 99,99%, tin solder, dan tin chemical.